Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 dengan topik yang kami angkat adalah blockchain dan kriptografi dalam transparansi donasi online. Anggota dari kelompok kami adalah Muhammad Rafli, kemudian ada Muhammad Firza dan saya Firdaus Rizwan. Next. Oke, kita masuk ke latar belakang. Donasi online saat ini semakin populer karena kemudahan dan akses dan jangkauan global. Namun terdapat beberapa tantangan utama seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dan juga potensi penyalahgunaan dananya. Kemudian solusinya, teknologi blockchain dapat memungkinkan sistem donasi yang transparan, aman, dan dapat diaudit oleh publik. Kemudian teknologi pendukungnya ada public ledger, hash chaining, dan juga Merkle tree. Oke, next. Oke, kita masuk ke konsep kriptografi. Yang pertama ada blockchain dan juga public ledger. Blockchain adalah struktur data yang terdesentralisasi, yaitu struktur data yang tidak diurus oleh satu badan yang terpusat, sehingga dia mencatat semua transaksi secara kronologis dan tidak dapat diubah atau immutable. Kemudian ada public ledger, yaitu adalah buku besar digital yang menyimpan seluruh data transaksi dan dapat diakses oleh publik secara transparan, sehingga aliran dana donasi dapat dilacak secara publik dan membangun kepercayaan secara fundamental. Oke, selanjutnya kita lanjut ke hash chaining. Eh, Teknik hash chaining ini menghubungkan setiap blok di dalam blockchain menggunakan hash yang unik yang dihasilkan dari data transaksi di dalam blok. Kemudian, jika ada perubahan pada satu blok, hash akan berubah sehingga blockchain akan langsung mendeteksi jika adanya manipulasi. Sehingga teknik ini menjamin keamanan dan keaslian seluruh riwayat transaksi dan menciptakan jejak audit yang aman. Oke, next. Selanjutnya ada Merkle tree, yaitu struktur data pohon biner yang digunakan untuk merangkum transaksi dalam satu blok. Eh, Struktur ini memungkinkan verifikasi banyak transaksi tanpa memerlukan seluruh data blok. Integritas data dapat terjamin dan proses dilakukan dengan efisien. Sehingga teknik ini memungkinkan validasi data yang efisien sambil tetap menjaga integritas dan keamanan setiap transaksi di dalam blok. Selanjutnya, Baik, selanjutnya kami menggunakan Bitgift sebagai studi kasus di mana di dalamnya terdapat fitur Gift Track. Nah, Gift Track ini adalah platform pelacakan donasi berbasis blockchain yang dikembangkan oleh Bitgift Foundation. Nah, fitur utama dari Bitgift ini adalah memungkinkan donatur untuk melacak kontribusi mereka secara real time. Jadi donatur dapat memantau uang yang mereka donasikan, lalu menyediakan visibilitas penuh terhadap progres proyek amal yang didukung, dan menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor filantropi. Nah, manfaat gift track ini menghilangkan keraguan terhadap penyalahgunaan dana, memberikan rasa percaya kepada donatur bahwa dana mereka digunakan sesuai dengan tujuan mereka pada awalnya. Lalu teknologi inti yang digunakan berbasis blockchain publik yang digunakan untuk pencatatan transaksi yang tidak bisa diubah atau immutable dan terbuka untuk umum. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke diagram alur donasi dari si Bitgift ini. Jadi, diagram alur Bitgift ini menunjukkan proses donasi itu dimulai dari donatur yang mengirimkan donasi. Kemudian, donasi dicatat di blockchain untuk transparansi. Lalu, Bitgift menerima dana jika validasi terpenuhi. Dilanjutkan dengan pelaksanaan donasi, lalu pelaporan progres secara real time. Nah, di step ini donatur pun bisa memverifikasi progres donasinya secara real time, hingga donatur dapat memantau transparansi penggunaan dana secara langsung. Lanjut. Oke, di sini untuk selanjutnya ada yang namanya escrow smart contract. Jadi ini tuh kontrak pintar berbasis blockchain yang bertindak sebagai pihak ketiga netral untuk mengamankan dana donasi. Nah, keunggulan dari keamanan ini
Dana hanya akan dicairkan jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Kemudian mengurangi risiko penipuan karena dana tidak langsung diteruskan ke pihak kampanye. Lalu semua transaksi dicatat secara transparan dan immutable di blockchain. Di sini untuk potensi kerentanannya, kesalahan dalam kode smart contract dapat dimanfaatkan oleh aktor jahat. Contohnya bisa bug logic atau reentrency. Kemudian jika smart contract tidak dirancang dengan benar, dana bisa terkunci permanen atau salah dikirim. Nah, untuk mitigasinya, gunakan kode smart contract yang sudah diaudit dan open source. Terapkan standar keamanan seperti OpenZeppelin dan lakukan uji coba di testnet terlebih dahulu. Lalu, gunakan kontrak modular dengan pemisahan logika dan data. Selanjutnya di sini ada MetaMask Wallet Integration. Jadi, ini tuh keamanan, artinya tuh proses menghubungkan dompet MetaMask dengan platform donasi berbasis blockchain untuk mempermudah transaksi donasi. Keunggulan dari keamanan ini, pengguna memiliki kontrol penuh atas kunci privatnya. Integrasi wallet non-custodial seperti MetaMask menghindari penyimpanan data sensitif di server terpusat. Setiap transaksi perlu konfirmasi manual dari pengguna. Nah, untuk potensi kerentanannya, phishing attack bisa terjadi jika pengguna tidak sadar menghubungkan MetaMask ke situs palsu. Kunci privat bisa hilang jika pengguna tidak menyimpan seed phrase dengan aman. Lalu bisa terjadi man in the middle jika pengguna tidak berada di lingkungan yang aman. Untuk mitigasinya, edukasi pengguna untuk selalu memeriksa URL dan sertifikasi situs. Tampilan peringatan keamanan di UI saat integrasi wallet. Lalu, anjurkan pengguna hardware wallet untuk transaksi besar. Kemudian di sini lalu apakah fungsi dari si smart contract ini? Keunggulan keamanannya, dana ditransfer hanya ke alamat yang ditentukan secara eksplisit oleh fungsi. Tidak memungkinkan pengambilan dana oleh sembarang pihak. Melindungi dari penyalahgunaan dana karena hanya vendor terdaftar yang bisa menerima pembayaran. Potensi kerentanannya, jika input vendor atau receiver tidak divalidasi, bisa terjadi pengiriman ke alamat palsu atau tidak sah. Lalu logika dalam fungsi dapat dimanfaatkan untuk front running atau manipulasi urutan transaksi. Untuk mitigasinya, validasi semua input alamat secara ketat sebelum diproses. Gunakan whitelisting untuk daftar vendor atau receiver yang sah. Implementasi check effect interaction pattern untuk menghindari serangan retrensi. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran terhadap fitur blockchain yang digunakan pada donasi online. Nah, penerapan blockchain dalam platform donasi seperti GiveTrack ini tentu menawarkan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan keamanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sistem konvensional. Fitur-fitur seperti escrow smart contract, integrasi MetaMask, dan fungsi pembayaran otomatis ini juga memperkuat kepercayaan pengguna, terutama uh, dari kalangan filantropis, karena setiap transaksi tercatat secara permanen dan tidak dapat diubah. Namun, keberhasilan dari sistem ini juga bergantung kepada keamanan kode smart contract tersebut, lalu perlindungan terhadap serangan phishing dan verifikasi dari aktor, baik dari vendor dan receiver dalam ekosistem tersebut. Teknologi ini juga mampu mengurangi peran perantara, mempercepat distribusi dana, serta memperjelas alur penggunaan dana oleh organisasi penerima. Jadi, dengan mudah dapat disalurkan dari orang yang ingin menyalurkan ke orang yang disalurkan. Selanjutnya, saran yang dapat kami berikan adalah yang pertama, sebagai pemilik aplikasi harus dilakukan audit kode secara rutin, di mana seluruh smart contract harus diaudit oleh pihak ketiga yang bukan dari bagian perusahaan tersebut, yang independen untuk menghindari celah keamanan yang dapat dimanfaatkan. Lalu yang kedua adalah mengedukasi pengguna, memberikan panduan keamanan kepada pengguna, terutama di luar pengguna IT. Apalagi terkait penggunaan MetaMask, keamanan wallet, dan bahaya phishing. Lalu yang ketiga, menerapkan whitelisting dan validasi. Vendor atau organisasi penerima dana harus diverifikasi dan di whitelist sehingga transaksi hanya bisa dilakukan ke pihak yang sah. Yang keempat, harus membangun sistem notifikasi dan log transparan. Donatur harus diberi akses real-time atau langsung terhadap status donasi dan riwayat transaksi.
agar mereka dapat memantau dengan jelas kemana dana tersebut mengalir. Dan yang kelima, menggunakan UI UX yang ramah pengguna, di mana integrasi blockchain seringkali membingungkan pengguna non-teknis. Maka antara muka pengguna harus sederhana, jelas, dan mudah digunakan oleh semua orang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.